Lereng Bukit. Kicau burung bersautan menyambut pagi hari yang sejuk. Dedaunan terbilas embun, aroma tanah basah menyatu dengan wangi kemuning yang malam tadi bermekaran. Seekor anjing kampung tampak berlari kecil, mendahului petani tua menuju ladang di sisi lain. Terlihat pula iring-iringan bocah yang akan berangkat sekolah. Sayup-sayup terdengar tausiah pagi dari salah satu rumah warga, sementara rumah yang lain memulai hari dengan alunan lagu-lagu religi. Dari arah barat, sebuah kendaraan bak terbuka milik pengepul tampak menepi ke sisi jalan. 3 orang petani yang sejak tadi berdiri menunggu segera menyudahi obrolannya. Satu-satu mereka memanggul lalu meletakkan karung berisi sayuran ke atas bak kendaraan tersebut. Satu unit mobil lagi datang menyusul dan parkir tepat di belakang kendaraan sebelumnya. Kembali, para petani tadi memuat berbagai macam hasil bumi ke atas baknya. Usai memuat hasil pertanian, sang pengepul segera memanggil salah seorang petani. Orang yang dipanggil lantas menghampiri si pengepul tadi. Si pengepul mengeluarkan sejumlah uang dari sakunya, lalu ia berikan pada petani tersebut. Seuntai senyum mengembang di sela-sela peluhnya yang berguguran, petani itu tetap bersyukur meski jerih payahnya hanya diganjar beberapa rupiah. Di tempat ini, keberkahan jadi tujuan utama masyarakat desa yang hidupnya sederhana namun bersahaja. Di halaman sebuah rumah, Gilang tampak baru kembali dari warung. Ia menenteng kantung plastik berisi nasi uduk dan beberapa potong gorengan. Sesampainya di teras rumah, Gilang segera membuka pintu lebar-lebar agar udara pagi dan sinar mentari masuk ke dalam ruang tamu. Bangun, jam segini masih jemolor, celetuk Gilang. Handoko terjaga, buru-buru ia menghalangi wajahnya dari sorotan matahari dengan sebelah tangan. Gilang menggeser kaki Handoko dari sandaran sofa. Handoko pun bergeser posisi memberi ruang pada si pemilik rumah untuk duduk. Gilang lantas menuangkan gorengan ke sebuah piring plastik yang tergeletak di atas meja. "Apaan tulang?" tanya Handoko sembari menggosok-gosok pipinya. "Nasi uduk sama gorengan. Yuk kita sarapan dulu sebelum pergi ke tempat Kidarta," jawab Gilang. "Kidarta? Siapa itu?" "Kakek kamu, Lang." Handoko mengerutkan dahi. "Bukan, kakek aku kan udah gak ada," tegas Gilang seraya menyomot sepotong bala-bala. "Masih orang sini juga, tapi beliau memilih tinggal di lereng bukit. 2 minggu sekali beliau akan turun ke kampung untuk menukar hasil cocok tanamnya dengan beras, garam, atau ikan asin," sambungnya lagi. "Hah? Barter maksudnya?" Gilang yang sedang mengunyah makanan hanya bisa memberi jawaban dengan mengangguk. Handoko sebenarnya hampir tertawa geli, namun ia masih bisa menahan diri. Edan, zaman udah modern, metode pembayaran udah canggih, masih ada aja orang yang ngelakuin barter, ujar Handoko. "Biar ku tebak, dia pasti gak punya handphone ya kan?" Timpalnya lagi. "Ya begitulah, nanti juga kamu bakal tahu sendiri orangnya kayak apa," terang Gilang. Handoko terdiam. Ia sampai melupakan makanan yang telah tersaji di hadapannya. Kidarta. Siapa sebenarnya Kidarta itu? Pikirnya. "Udah buruan dimakan nasi uduknya, mumpung masih hangat. Setelah panasin motor, kita langsung berangkat," kata Gilang sambil menyodorkan piring berisi nasi uduk kepada kawannya itu. Kedua orang itu lantas menutup percakapan. Meski Handoko banyak bertanya tentang Kidarta, namun Gilang tidak menanggapinya. Menurut Gilang, berbicara saat sedang makan adalah hal yang tidak sopan. Dengan demikian, Handoko harus lapang dada menerima kebiasaan yang dilakukan turun-temurun itu.
Knalpot motor menggelegar. Begitu Gilang menyalanya, asap kelabu seketika menyembur dari saluran pembuangan tersebut. Handoko yang berada tepat di belakang motor sontak membalikan badan sambil menutupi wajahnya. Sekali lagi knalpot motor tua itu menyalak, membuat kucing peliharaan Gilang tersentak. Parah banget motor mulang, seru Handoko. Gak pernah diservis ya? Knalpot sampai nembak gitu, lanjutnya lagi. Namanya juga motor tua, wajar aja dong kalau batuk-batuk. Saut Gilang dengan ketus. Terus kita mau ke tempat Kidarta pakai motor ini, apa nggak bahaya? Memangnya kamu mau jalan kaki? Biar ini motor tua, tapi ini masih bisa ngangkut cabe bawang ke pasar. Gilang tak mau kalah berargumen. Udah, tutup pintu pagar, jangan lupa dicek lagi. Gemboknya harus benar-benar kekunci, imbunya. Handoko tidak membalas kalimat Gilang. Ia sadar, sebagai tamu yang sedang menumpang menginap, ia tak punya hak apapun untuk mengatur-ngatur Gilang. Setelah pintu pagar dipastikan sudah terkunci, motor yang ditumpangi kedua pemuda tadi pun melaju. Knalpot motor Gilang terdengar lantang mengerang. Tiap kali melalui tanjakan, maka suaranya akan terdengar tersendat-sendat. Gilang tetap percaya diri menikmati perjalanan. Meski 3 atau 4 orang warga tampak menutup telinga, Handoko menyadari hal itu, tapi ia memilih berpura-pura tidak tahu. Setibanya di kampung paling ujung, jalan beraspal mulai berganti rupa. Kali ini, perjalanan harus melalui jalur yang sedikit ekstrim. Di hadapan mereka, tampak batu-batu dengan berbagai ukuran yang menyembul ke permukaan tanah. Gilang menghentikan motor, lalu membuka kaca helmnya. Matanya lalu memicing ke arah lereng bukit yang dipenuhi pepohonan. Dari kejauhan, sebuah saung sederhana tampak berdiri di atas sana. Lihat, itu saungnya Kidarta. Dan di sanalah kita akan bermalam, ujar Gilang sembari mengarahkan telunjuknya ke bangunan tadi. Saung? Kenapa sebelumnya kamu nggak bilang kalau Kidarta tinggal di saung? Tahu begini mending gua nggak ikut. Enakan juga tidur di rumah kamu. Handoko menggerutu. Kalau kamu di rumah terus, yang ada kamu malah tidur mulu. Hidupmu itu udah kayak juragan. Balas Gilang. Ya namanya juga lagi liburan. Lagi pula kita mau ngapain sih? Pakai nginep di sana segala. Ya menikmati ketenangan lah, tegas Gilang sambil membetulkan letak helmnya. Kendaraan roda 2 itu kembali melaju di jalan tanah yang bertatakan batu-batu. Gilang tampak fokus memilah jalur yang sekiranya aman untuk dilalui. Asap pekat lagi-lagi menyembur dari lubang knalpot ketika melalui tanjakan. Beberapa kali terdengar motor itu terbatuk, membuat burung-burung di hutan terbang ketakutan. Kurang dari 10 menit, Gilang dan Handoko akhirnya berhasil sampai di tempat Kidarta. Bau sangit tercium dari mesin motor. Beruntung kendaraan roda 2 itu tidak sampai mogok, meski tenaga tuanya diforsir untuk terus bekerja. Handoko turun dari motor sambil menatap ke sebuah saung berukuran 6 kali 6 meter yang berdiri di hadapannya. Nah, ini saungnya Kidarta, ucap Gilang sambil memarkir motornya. Handoko tidak mempedulikan ucapan Gilang barusan. Ia lebih tertarik menyelisih ke segala sudut di saung tersebut. Tak ada sesuatu yang istimewa selain sepasang kursi kayu dan meja usang yang terpajang di berandanya. Seketika Handoko jadi merasa bingung sendiri. Apa yang ingin Gilang lakukan di tempat seperti ini, pikirnya. Lang, gak salah kan ngajak ke tempat kayak begini? Handoko bertanya dengan wajah serius. Ya iya dong, gimana? Keren kan tempatnya? Saut Gilang penuh semangat. Keren dari mana sih? Coba lihat. Di sini gak ada rumah selain pohon. Ini sih lebih tepatnya disebut tempat jin buang anak, balas Handoko. Gilang terdiam sambil memandangi temannya itu. Sepertinya kalimat Handoko kali ini cukup membuat hatinya dongkol. Handoko pun tidak berhenti sampai di situ, sebab setelah itu ia kembali bertanya. Aku nggak ngerti deh sama jalan pikiranmu, Lang. Emang menurut tempat yang keren itu idealnya kayak apa sih? Ya kayak seperti di sini, punya saung di lereng bukit, jauh dari kebisingan, dikelilingin pepohonan, sama satu lagi,
Pemandangannya keren, jelas gila. Ah, sekalian aja tinggal di hutan, serga Handoko. Tiba-tiba saja dari arah kebun muncul seorang laki-laki tua berperawakan kurus namun tetap terlihat bugar. Otot-otot kasar di lengannya menjadi bukti jika ia melakoni hari tuanya tidak dengan berpangku tangan. Kulitnya menghitam akibat bersahabat dengan sengatan surya. Dia adalah Kidarta, warga desa yang bertahun-tahun terbiasa hidup seorang diri di lereng bukit. Handoko melirik ke arah pria tersebut, demikian juga sebaliknya. Ada tamu ternyata, ucap Kidarta dengan suara seraknya. Gilang segera berjalan menghampiri Kidarta dengan penuh rasa hormat. Ia mencium tangan lelaki tua itu yang kemudian diikuti juga oleh Handoko. Gilang, tolong bawakan pacul sama karung singkong ke saung. Aki mau cuci tangan dulu, perintah Kidarta. Gilang mengangguk, lalu melesat menuju kebun yang berada tak jauh dari saung. Sementara Kidarta pergi ke sumur, Handoko cuma bisa berdiri melamun tanpa tahu harus melakukan apa. Dari arah kebun, Gilang terlihat sedang menyeret karung berisi singkong sambil menggenggam gagang cangkul. Mata cangkul itu sesekali beradu dengan tanah atau kerikil, menciptakan denting yang terdengar nyaring. Taruh pacul sama karungnya di situ saja, kata Kidarta seraya menunjuk ke sudut beranda. Kalau sudah, duduk di teras. Saya mau ganti baju dulu, lanjutnya lagi. Kidarta masuk ke dalam saung. Rupanya orang tua itu masih saja jadi perhatian Handoko. Tak henti-henti ia memperhatikan Kidarta secara diam-diam. Dengan suara berbisik, ia pun kembali menanyakan sesuatu kepada Gilang. Lang, orang setua itu tinggal sendirian aja di sini. Terus istri sama anak-anaknya di mana? Istrinya udah meninggal kena diabetes, anaknya udah keluarga, tinggalnya di kota, jawab Gilang dengan suara yang dipelankan. Parah banget, tega banget sih anaknya, ngebiarin bapaknya tinggal di tempat kayak gini, tanya Handoko lagi. Itu Kidarta sendiri yang ngotot mau tinggal di sini. Kalau anaknya mah udah nawarin buat tinggal bareng, tapi Kidarta nolak sebab nggak mau bebanin anak sama mertuanya. Handoko manggut-manggut. Meski sebenarnya ia juga masih bingung dengan keputusan yang dipilih Kidarta. Seharusnya Kidarta sudah menikmati masa senja tanpa harus bekerja keras seorang diri seperti ini, pikirnya. Tiba-tiba saja, saya sendiri yang mau tinggal di sini. Tiba-tiba suara Kidarta membuyarkan lamunan Handoko. Handoko terkejut dan berlaku seperti orang gugup. Ia tidak menyangka jika percakapan sunyi tadi masih bisa sampai ke telinga Kidarta. Meskipun sepuh, namun pendengarannya masih tajam. Gilang nyaris terpingkal melihat reaksi spontan kawannya itu. Tak lama kemudian, Kidarta mendatangi kedua tamunya, lalu sama-sama duduk di beranda. Tidak semua orang punya jalan pikiran yang biasa orang lain pikirkan, imbu Kidarta. Buat saya, menikmati hari tua seperti ini malah menjadi anugerah. Mungkin kamu melihat kehidupanku saat ini menyedihkan, tapi coba kamu tanya sama si Gilang, apa pernah aku menggerutu selama berada di sini? Justru dalam kesendirian dan keheningan di tempat ini, saya jadi punya banyak waktu untuk introspeksi diri sendiri. Kalaupun saya mengeluh, itu lebih pada kritik terhadap kebijakan publik para elit politik. Aki juga mengikuti perkembangan politik ya? Ujar Handoko dengan rasa penasaran. Dulu, itu sebabnya saya meninggalkan rumah, supaya telinga tidak panas gara-gara mendengar tayangan berita. Di sini, hati sama pikiran jadi lebih tenang tanpa berita perang, kriminal, ataupun berita tentang pejabat-pejabat korup yang makin sejahtera. Di sini, keadaan sangat sunyi. Saya jadi lebih khusyuk beribadah, juga bisa lebih akrab berbaur dengan alam. Coba lihat ke sekeliling kamu. Singkong, talas, ubi, cabai, dan bawang tumbuh subur. Itulah hasil dari interaksiku sebagai manusia dengan alam, pungkasnya sambil tersenyum. Oh iya,
Omong-omong kalian bakal nginap kan? Tanya Kidarta. Gilang segera mengiyakan pertanyaan tadi, sementara Handoko masih tampak bimbang. Tanpa televisi, aliran listrik dan jaringan seluler, tentu Handoko akan mati gaya. Kalau begitu, nanti sore kalian tolong bawakan singkong, cabai, dan bawang ke desa bawah untuk ditukarkan dengan ikan asin, tahu, atau tempe. Siap Ki, sambut Gilang. Sekarang istirahat aja dulu. Di dalam ada air teh sama ubi rebus sisa tadi pagi. Bawa kemari, dihabiskan saja. Jelas Kidarta seraya berdiri lalu pergi lagi ke arah kebun. Sesuai dengan perintah Kidarta, di sore harinya Gilang bersama Handoko benar-benar pergi ke desa bawah. Beberapa kantung hasil bumi turut dibawa serta untuk ditukarkan dengan bahan makanan lain. Tentu saja, Gilang sudah hafal warung tempat Kidarta biasa melakukan barter. Si pemilik warung bisa memaklumi kondisi Kidarta yang sehari-hari hanya bekerja di ladang miliknya. Sore itu, si pemilik warung sepertinya sedang bermurah hati. Ia memberikan 2 potong ikan peda, juga 3 bungkus kopi secara cuma-cuma untuk Kidarta. 2 hari lalu, Kidarta kesini bawakan tanaman kumis kucing untuk suami saya. Jadi ini mak hitung-hitung balas budi aja. Warga sini soalnya jarang yang punya tanaman obat. Cakap si pemilik warung. Terima kasih ya Bu. Nanti saya sampaikan ke Kidarta. Kalau begitu kami pamit. Balas Gilang. Kedua pemuda tadi pun bergegas kembali ke saung. Jalanan tanah yang menanjak kembali mereka lalui. Tak ada raut kegelisahan pada wajah Gilang, sebab ia sendiri begitu menikmati suasana hening dan teduh di tempat itu. Namun berbeda halnya dengan yang dialami Handoko. Sepanjang perjalanan pikirannya keruh oleh kekhawatiran. Ia gundah sebab sinyal seluler tidak terjamah di lereng bukit. Praktis ia akan melewati malam hari tanpa game online chatting maupun menonton film. Selang beberapa saat kemudian, tibalah mereka di saung Kidarta. Lelaki tua itu tampak sedang membelah kayu bakar untuk memasak. Dalam sekali ayunan saja, potongan kayu kering tadi langsung terbelah 2. Handoko takjub, namun ia masih berusaha tidak memperlihatkan keterpukauannya. Ki, barusan Cianti ngasih ikan peda sama kopi. Dia berterima kasih karena Aki sudah bawain suaminya kumis kucing, kata Gilang. Alhamdulillah, memang rezeki datangnya dari mana saja, balas Kidarta. Ki, kapaknya sini Ki, biar saya aja yang belain kayu bakarnya. Gilang menawarkan diri. Oh silakan. Kalau begitu, Aki mau ke dapur dulu. Malam ini kita bakal makan besar pakai sayur daun singkong, peda bakar, sama sambal. Kidarta lantas mengambil kantung plastik berisi bahan makanan hasil barteran tadi, lalu beranjak masuk ke dalam dapur. Setelah orang tua itu menghilang dari pandangan, Handoko segera mendekati Gilang. Yang bener aja, masa iya mau makan pakai sayur dan singkong sama ikan peda aja dibilang makan besar, bisik Handoko. Itu namanya bersyukur. Mau makan apapun, kalau disertai rasa syukur, sudah pasti bakal terasa nikmat, celetuk Gilang. Lagian juga orang seumuran Kidarta mah udah gak mikirin harus makan pakai ini, pakai itu. Sekarang beliau itu cuma fokus ibadah. Intinya hidup mah gak usah dibikin susah, sambungnya lagi. Handoko terdiam dengan ucapan Gilang yang menohok sanubarinya. Gilang tahu kalau Handoko sedikit tersinggung, namun ia tidak peduli dan tetap melanjutkan aktivitasnya. Daripada bengong-bengong gak karuan, mending bantuin Kidarta masak. Toh nanti kamu bakal ikutan makan juga. Handoko tidak membalas. Ia lebih memilih duduk di beranda saung yang sejuk. Gilang tidak terkejut dengan sikap kawan yang pasif dan terkesan terlalu malas. Itu adalah hasil didikan kedua orang tuanya yang terlalu memanjakan Handoko secara berlebihan. Jangankan memasak, untuk mencuci bekas makannya sendiri saja ia enggan. 10 menit kemudian, Handoko terlihat sudah pulas di kursi teras. Gilang sedikit lega. Setidaknya ia tidak dibuat jengkel oleh keluh kesah kawannya itu. Selepas sholat Isya,
Kidarta kembali mengajak kedua tamunya untuk makan malam. Cahaya lampu cempor yang temaram turut menyertai kebersamaan itu. Meski dengan menu seadanya, Gilang tetap menyantap dengan lahap. Handoko yang pada awalnya tidak terlalu bernafsu, toh pada akhirnya menghabiskan makan malamnya juga. Gimana? Sambal sama ikan peda bakarnya gak kalah enak sama fried chicken kan? Gilang meledek Handoko. Tak ada balasan dari Handoko. Diam-diam, pemuda itu mengakui jika masakan Kidarta jauh lebih enak dari masakan pembantunya. Hanya saja, Handoko masih terlalu gengsi untuk mengatakannya langsung pada Kidarta ataupun pada Gilang. Cuci piringnya sekarang saja, mumpung belum larut malam, ujar Kidarta. Siap Ki, balas Gilang. Pemuda itu segera membuang sisa tulang ikan ke tempat sampah, lalu mengumpulkan piring-piring kotor tersebut. Tak lupa, ia meminta bantuan kepada Handoko untuk membawakan sebatang lilin sebagai penerangan. Pintu belakang dibuka, mengundang angin malam masuk ke dalam. Handoko kelabakan. Ia berusaha menghalau angin dengan telapak tangannya. Secara perlahan, mereka menuju halaman belakang, di mana terdapat selang yang senantiasa memancarkan air. Di tempat tersebut, Kidarta beserta warga desa turut menikmati anugerah semesta berupa sumber air yang tak henti-hentinya mengalir. Sementara Gilang masih mencuci piring, Handoko hanya berdiri di belakangnya saja sambil memegangi lilin. Tubuh Handoko menggigil sebab udara di lereng bukit terasa ngilu menusuk kulit. Cepetan dong nyuci piringnya. Gue gak kuat nih, dingin banget di sini, kata Handoko dengan suara gemetar. Sabar, bentar lagi juga kelar, balas Gilang. Oh iya, hampir lupa. Kalau kamu mau pipis, mending dari sekarang aja, mumpung ada yang nemenin, sambungnya lagi. Aku lagi ngapain kencing. Lagi pula kalau udah kebelet juga aku bisa kencing sendiri. Yakin berani kencing sendirian? Ledek Gilang. Memangnya apa yang harus ditakutin, Lang? Begal gak ada, garong gak ada, sahut Handoko santai. Gilang hanya menanggapinya dengan senyuman simpul. Setelah mencuci piring, ia pun berjalan agak jauh ke sisi selokan untuk buang air kecil. Kelar dengan hajatnya, Gilang pun mengajak Handoko untuk kembali masuk ke dalam saung. Sebelum masuk, Gilang menyempatkan dulu melihat pemandangan di perkampungan yang ada di kaki bukit. Tampak atraksi lampu yang berkelap-kelip di antara pekatnya malam, laksana sekawanan kunang-kunang yang bercanda di dalam gelap. Kamu gak pernah nongkrong dulu di sini sambil lihat pemandangan di bawah ya? Tanya Gilang. Pemandangan apaan sih? Cuma lampu begitu doang. Dah, yuk kita masuk. Gak tahan ya sama dinginnya, sambut Handoko dengan wajah ketus. Di dalam ruangan, keadaannya jauh lebih hangat daripada di luar. Tampak 2 potong sarung sudah diletakkan di atas alas tidur. Sepertinya sarung tersebut memang sudah disediakan oleh Kidarta untuk kedua tamunya itu. Tanpa pikir panjang, Handoko segera menyambar sepotong sarung lalu menutupi sebagian tubuhnya. Lampu cempornya mau dimatiin atau dibiarkan menyala? Tanya Kidarta yang tiba-tiba keluar dari dalam bilik tidurnya. Biarkan menyala aja Ki, sahut Handoko. Baik. Oh iya, sekalian saya mau mengingatkan, kalau tengah malam nanti dengar suara gaduh dari arah luar, sebaiknya diabaikan saja, jelas Kidarta. Belum sempat Handoko menanyakan alasannya, Kidarta sudah keburu masuk ke dalam bilik pembaringannya. Alhasil, kini Handoko jadi diserbu rasa penasaran. Satu-satunya yang mungkin bisa menjawab rasa penasaran itu adalah Gilang. Dia pasti tahu alasan Kidarta memberi himbauan seperti barusan. Suara gaduh kayak gimana sih, Lang? Bukannya di sini nggak ada rumah warga lain ya? Tanyanya. Mungkin maksud dia suara jangkrik atau musang. Kalau lagi birahi, musang itu suka berisik. Suaranya itu sekilas mirip Cetitin kalau lagi ketawa. Balas Gilang sambil menguap. Dah, lebih baik kamu segera tidur, sambungnya lagi. Gilang sepertinya enggan memberitahu yang sebenarnya meskipun ia sudah paham maksud dari Kidarta.
Agar tidak dicecar pertanyaan lagi, Gilang pun menarik sarung hingga menutupi wajah. Handoko tampak kesal sebab Gilang malam meninggalkannya tidur. Mau tak mau, ia turut membaringkan tubuh di sebelah Gilang sambil memejamkan mata. Berkali-kali, Handoko mengubah posisi tidurnya demi bisa terlelap, namun matanya sangat sulit diajak kompromi. Bahkan dia sampai menutupi matanya dengan handuk, tapi tak pula juga ia mengantuk. Handoko yang kesal jadi menggerutu dalam hati. Sial, pasti gara-gara kebanyakan ngopi nih, keluhnya. Akhirnya Handoko pun terpaksa memadamkan lampu yang digantung di dinding bilik. Barangkali itu bisa mengundang rasa kantuk datang. Suasana menjadi gelap gulita, sangat selaras dengan kesunyian di tempat tersebut. Dengan padamnya penerangan, matanya tidak lagi jelalatan menyapu ke segala penjuru ruangan. Suara jangkrik memandu dengan gemericik air yang mengalir di selokan depan saung. Sayup-sayup terdengar anjing melolong dari perkampungan yang ada di kaki bukit. Handoko belum pernah mendengar suara lolongan sejelas itu. Bulu kuduknya mendadak meremang sehingga ia memutuskan untuk memejamkan mata meski terpaksa. Seiring waktu berjalan, pada akhirnya Handoko terlena juga. Lewat tengah malam, tidur Handoko terusik. Hawa dingin yang menjalar dari telapak kakinya, sensasi dingin terus menggelitik hingga ke separuh tubuh, membuatnya terjaga dan menggigil. Buru-buru, ia membebat kedua kakinya dengan pakaian salin miliknya. Melihat Gilang yang bisa tidur dengan nyenyak, muncul rasa iri pada kawannya itu. Gila, ini anak kenapa bisa anteng tidurnya? Emang dasar kebo atau emang udah kebal sama hawa dingin ya? Pikirnya. Sulit untuk bisa mengantuk lagi, Handoko akhirnya bangun lalu duduk. Dari dalam tas selempang, ia mengambil telepon selulernya. Dia berharap gawainya mendapat sinyal barang satu bar agar bisa berseluncur di dunia maya. Alih-alih mendapat sinyal, yang ada malah notifikasi bertuliskan SOS. Handoko menghela nafas panjang sebagai bentuk rasa frustasinya selama berada di saung Kidarta. Kini matanya tertuju pada jam di telepon seluler tersebut. Rupanya sudah pukul 1, waktu benar-benar merayap lambat di tempat ini. Ya Tuhan, baru jam setengah 2, ucap Handoko seraya menepuk dahinya sendiri. Handoko pusing 7 keliling. Ia masih tidak tahu harus berbuat apa agar bisa terlelap. Sambil menanti rasa kantuk menghinggapi kelopak mata, ia pun duduk dan bersandar pada dinding saung. Tiba-tiba saja, dari arah luar terdengar suara derap langkah banyak orang. Suara tadi semakin lama semakin terdengar jelas. Handoko merasa heran, apakah ada warga yang hendak ke atas bukit pada malam hari, pikirnya. Lang, bangun lang, Gilang, bangun lang, bisik Handoko sembari menggoncang-goncang tubuh Gilang. Gilang melenguh sambil berusaha menepis tangan Handoko secara asal. Gilang tidak menghiraukan panggilan kawannya, ia malah melanjutkan tidur. Handoko terpatah semangat, ia kembali mencoba membangunkan Gilang. Lang, bangun lang, itu di depan ada seorang lewat, katanya lagi. Apaan sih? Mana ada orang lewat gini hari? Dah, tidur lagi aja, balas Gilang dengan perasaan kesal lantaran tidurnya terganggu. Gilang membalikkan badan dan memungkungi Handoko. Merasa perkataannya sama sekali tidak digubris, Handoko kembali dongkol. Ia enggan membangunkan Gilang lagi dan memilih untuk melihatnya langsung dari balik tirai. Handoko mengintip dari celah gorden ke arah luar. Meskipun gelap, tapi sepasang matanya masih bisa melihat ada banyak bayangan yang sedang melintas di depan saung Kidarta. Bayangan-bayangan tadi bergerak serempak, namun tidak terlalu cepat. Semuanya tampak menuju ke arah puncak bukit. Rasa ingin tahu Handoko kembali mencuat. Mengintip dari balik jendela saja rupanya tidak mampu memuaskan rasa penasarannya. Alhasil Handoko nekat membuka pintu lalu keluar ke halaman saung.
Handoko mengenakan alas kaki dan beranjak menghampiri sumber suara tadi. Di situ, ia bisa melihat dengan jelas siluet puluhan orang yang sedang berjalan. Tak ada segur sapa atau reaksi apapun juga dari orang-orang tadi, sekalipun Handoko sedang berdiri di sisi jalan. Handoko memicingkan mata. Ia berusaha keras menangkap lebih jelas sosok yang melintas. Dari arah belakangan rombongan tadi terdengar suara gemerincing logam yang beradu dengan batu. Tanya itu, Handoko juga mendengar suara benda keras yang terseret-seret di atas tanah. Suara jengkel tadi kian mendekat ke arah Handoko, namun kegelapan membatasi matanya. Mendadak terlintas sesuatu yang muncul di dalam kepalanya. Handoko baru ingat jika di dalam saku ada handphone miliknya. Buru-buru ia meraih gawai tersebut, lalu mencoba menyalakan lampu senter ke arah rombongan yang sedang melintas itu. Senter menyala. Seketika, cahaya terang menyorot langsung ke arah depan. Handoko termangu begitu menyaksikan ada sekelompok pria bertubuh tegap dengan busana seperti prajurit kerajaan di masa lampau. Rata-rata rambut mereka digelung, bertelanjang dada, mengenakan kain jarik hingga sepaha, lalu memakai celana yang panjangnya hanya sampai pertengahan betis. Masing-masing prajurit terlihat sedang menggenggam gagang tombak. Sekali lagi, rombongan tersebut sama sekali tidak menghiraukan keberadaan Handoko. Ini parade atau apa ya? Emangnya di atas sana ada yang hajatan? Pikir Handoko. Tapi masa iya, ini kan udah hampir jam 2. Sambungnya lagi, tiba-tiba saja suara gemerincing membuyarkan lamunannya. Leher Handoko meliuk-liuk mencari sumber suara misterius tadi, hingga akhirnya ia bisa melihat sesuatu yang tak lazim dengan mata kepalanya sendiri. Beberapa prajurit tampak sedang menarik paksa sepasang muda-mudi dengan 2 buah rantai besi yang melilit di kedua tangannya. Kedua orang tadi terlihat pasrah didera sedemikian rupa. Wajah dan tubuhnya dibubuhi luka menganga. Pakaiannya koyak akibat bergesekan dengan kerikil dan juga tanah. Bahkan yang perempuan, bajunya hampir tanggal seutuhnya. Alhasil buah dadanya tersibak begitu saja. Kini Handoko baru menyadari jika suara gemerincing barusan bersumber dari rantai besi itu. Tolong kami, tolong kami, ujar pria yang terikat rantai dengan wajah mengiba. Kenapa kalian diperlakukan kayak gini? Tanya Handoko. Kalian mencuri ya? Sambungnya lagi. Pria malang itu menggeleng lemah. Sebelum menjawab pertanyaan tadi, satu tarikan keras membuat tubuhnya tersungkur ke depan tanpa ampun. Wajahnya mendarat di atas sana. Darah mengalir dari sudut bibir. Seorang prajurit lagi bahkan menyepak bokong pria tersebut hingga kembali tersungkur. Darah Handoko mendidih melihat kelakuan barbar orang-orang yang berpenampilan bagai prajurit itu. Kami tidak mencuri, saut si perempuan sambil terisak. Kami dijadikan budak oleh para budak. Satu sepakan keras menghantam ulu hati si wanita tersebut, membuatnya terkapar sambil memegangi bagian tubuh yang terasa nyeri. Kesabaran Handoko habis. Ia benar-benar tidak tahan melihat atraksi kekejaman yang tersuguh di depan matanya. Amarahnya memuncak, membuat ia spontan mengucap, Allahu Akbar. Dasar orang-orang biadab, Hardika dengan suara bergetar. Selepas Handoko berucap demikian, tiba-tiba saja tubuh para prajurit tadi mematung dengan serempak. Kejadian itu tidak berlangsung lama, sebab para prajurit tersebut langsung menoleh ke arah Handoko. Kini puluhan sorot mata membara tengah menatapnya penuh amarah. Satu persatu keanehan terjadi pada para prajurit itu hanya dalam sekedipan mata. Semuanya berubah menjadi sosok hitam legam berbulu lebat serta memiliki tanduk di dahinya. Mereka menyeringai, mempertontonkan barisan giginya yang runcing kepada Handoko. Sosok yang barusan menghajar tawanan perempuan menggeram. Handoko beringsut mundur. Sontak nyali pemuda itu lenyap begitu saja.
Kaki Handoko tersandung batu, membuatnya jatuh terjengkang. Ia sama sekali tidak bisa berbuat banyak, manakala beberapa dari sosok menyeramkan tersebut mengerubunginya. Satu makhluk bertubuh lebih besar mencekal batang leher Handoko dengan sangat kencang, lalu mengangkatnya ke udara. Telepon seluler Handoko terlepas dari genggaman dan jatuh ke tanah. Kedua tangan Handoko berupaya melepaskan cengkraman di lehernya, namun ia tak kuasa mengimbangi kekuatan makhluk tersebut. Pandangan Handoko mulai kabur sebab perlahan-lahan aliran oksigen ke otaknya tersumbat, nafasnya megap-megap. Barangkali ini adalah saat-saat terakhir ia bisa menatap dunia. Makhluk itu mengampaskan tubuh Handoko ke tanah. Handoko mengerang kesakitan sambil memegangi punggungnya. Dua makhluk lain segera mendekati Handoko sambil menenteng rantai besi. Handoko benar-benar pasrah ketika tangannya hendak diikat dengan rantai. "Jangan usik tamuku, pergi!" Terdengar bentakan dari arah saung. Handoko melirik ke sumber suara tadi berasal. Ternyata itu adalah Kidarta. Lelaki tua tersebut tampak sedang berdiri sambil berkacak pinggang di halaman rumahnya. "Anak ini telah mengganggu kami lebih dulu," balas makhluk yang barusan mencekik leher Handoko. "Itu bukan kesalahan yang fatal. Lepaskan rantai itu," timpal Kidarta seraya maju perlahan. Seperti budak yang patuh diperintah majikan, salah satu sosok tadi pun melepaskan ikatan di tangan Handoko. Sementara itu, Kidarta sudah siap pasang badan seandainya para entitas astral tersebut melakukan tindakan ofensif. Namun sepertinya prediksi Kidarta keliru karena mereka tidak memperlihatkan reaksi agresif. Selang beberapa saat, makhluk dengan tubuh paling besar itu segera memerintahkan yang lain kembali ke barisan. Sebelum meninggalkan tempat itu, rombongan tersebut terlebih dulu mengubah tampilannya menjadi sosok prajurit kerajaan lagi. Si pemimpin rombongan memberi isyarat pada yang lain untuk bersiap angkat kaki. Seketika, sekumpulan prajurit gaib tadi pun mulai melanjutkan perjalanannya. Dua prajurit kembali menarik paksa sepasang muda-mudi yang tangannya terikat rantai besi. Handoko membisu. Ia tak kuasa melihat penderitaan dua pemuda bernasib malang itu. Kidarta tetap berdiri ajak pada posisinya. Dia sama sekali tidak memperlihatkan rasa iba terhadap pasangan tadi. Kurang lebih semenit, rombongan prajurit tersebut menghilang dalam kegelapan dan hanya menyisakan gemerincing rantai besi yang terseret. Kenapa? Kenapa Kidarta tidak menolong kedua orang yang terikat tadi?" tanya Handoko dengan suara tertahan. Kidarta masih berdiri memunggungi Handoko. Beberapa saat ia membisu. Tak lama kemudian, "Untuk apa aku membantu orang yang sudah mati?" balas Kidarta dengan ekspresi datar. "Maksudnya gimana, Ki?" balas Handoko kebingungan. "Cepat bangun, kembali ke lapak tidur kamu. Jangan sampai kamu mengalami hal aneh lagi untuk yang kedua kalinya." Kidarta mengulurkan tangan mencoba membangunkan Handoko yang masih terduduk di tanah. Handoko menyambut uluran tangan Kidarta. Ia pun bangun seketika. Rasa nyeri di bagian punggung dan leher kembali terasa. Dia bermaksud ingin bertanya hal perihal rombongan prajurit tadi, namun Kidarta sudah lebih dulu pergi menuju ke dalam saung. Dengan langkah terseok, Handoko akhirnya mengikuti Kidarta. Selepas menunaikan ibadah sholat subuh, Handoko dan Gilang duduk di beranda saung. Dari cakrawala di sebelah barat, langit mulai menampakkan seburat jingganya. Udara terasa lebih menyegarkan ketimbang tadi malam. Dari dalam dapur, Kidarta tampak sedang memasak air untuk menyuguhi kedua tamunya minuman. Percakapan terjadi antara kedua pria itu. Handoko menceritakan semua yang ia alami. Gilang bisa merasakan setiap getaran pada intonasi yang dilontarkan. Dia beranggapan jika Handoko masih trauma atas kejadian semalam. "Ya itu sebabnya tadi malam aku nyuruh kamu buat tidur lagi," celetuk Gilang seraya menepuk paha Handoko. "Berarti kamu udah tahu dong siapa yang semalam ada di luar?" serga Handoko dengan tatapan menyelidik. "Ya tahu,
Tapi aku belum pernah lihat langsung perwujudannya seperti apa. Pokoknya, di mana Kidarta memberikan himbauan, ya aku lebih memilih patuh terang gilang. Masalahnya, semalam itu kamu benar-benar tidak mengindahkan omongan Kidarta. Terus sekarang kamu mau nyalin siapa? Imbunya lagi. Pertanyaan tadi membuat Handoko tak bisa berkutik, ia hanya bisa menundukkan wajah. Tiba-tiba dari dalam saung muncul Kidarta. Si empunya saung itu tampak membawa baki berisi teko dan sepiring talas kukus yang masih hangat. Sudah, kejadiannya sudah lewat. Sebaiknya sekarang ayo hangatkan perut kalian dulu sama teh dan talas kukus, ujar Kidarta seraya meletakkan nampan di atas lantai pelubo. Maaf Ki, saya mau nanya tentang... Sudah, dimakan dulu talasnya. Kidarta menyela ucapan Handoko. Jangan buru-buru. Setelah itu baru saya akan menjawab pertanyaan kamu. Imbunya santai. Gilang tersenyum geli melihat paras Handoko yang memerah dan salah tingkah. Kalau saja bukan Kidarta, barangkali Handoko sudah menggerutu akibat perkataannya dipotong. Kali ini Gilang memilih jadi pendengar yang baik saja. Jemari Handoko dengan cekatan menyambar potongan talas terakhir. Entah ia sedang lapar berat atau memang ingin secepatnya menanyakan sesuatu kepada Kidarta. Kidarta pun menepati ucapannya. Ia lalu menyandarkan badannya pada tiang bambu penyaga saung. Beberapa saat kemudian, Kidarta mulai menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi tadi malam. Prajurit-prajurit kerajaan yang kamu lihat itu sebenarnya penjelmaan dari bangsa jin. Di puncak bukit ini memang terdapat kerajaan gaib. Mereka tidak akan mengusik warga sekitar asalkan sumber air yang ada di atas bukit tidak dirusak. Mengenai pasangan pria dan wanita yang diikat rantai, mereka itu adalah manusia yang dijadikan budak di alam jin. Manusia? Kalau mereka manusia, kenapa Kidarta tidak nolong? Protes Handoko. Saya belum selesai bicara. Kidarta menyindir Handoko. Gilang segera menjikut lengan Handoko, memberikan gestur agar temannya itu tidak asal memotong. Handoko memahami bahasa tubuh Gilang. Ia segera bungkam. Kidarta segera melanjutkan ucapannya. Dua orang yang kamu lihat itu bukanlah fisik kasarnya, melainkan sukmanya. Mereka adalah jiwa-jiwa yang direnggut bangsa jin untuk dijadikan budak di alamnya. Memang kasihan, tapi itulah hukum tabur tuai yang seharusnya mereka terima. Segala sesuatu pasti ada penyebabnya. Nah, sampai di sini, saya yakin kamu pasti bakal nanya, kesalahan apa yang sebenarnya telah mereka perbuat, ya kan? Handoko menanggapi pertanyaan Kidarta dengan anggukan. Kidarta terkekeh, sepertinya ia sudah bisa menerkanya. Mereka berdualah yang menjadi sumber masalah. Namanya Mawar dan Darman. Kidarta menghentikan sejenak ucapannya untuk membasahi kerongkongannya dengan air hangat. Keduanya warga luar, bukan asli orang sini. 3 tahun lalu, mereka mendaki sampai ke puncak bukit. Warga kampung bawah sama sekali tidak menaruh curiga. Mereka pikir kedua orang itu hendak mengambil air. Ternyata pasangan tersebut malah berbuat tidak senonoh di atas sana. Mereka melakukan hubungan layaknya suami istri. Sialnya, mereka melakukan itu di dekat sumber air yang sejak dulu dianggap keramat oleh warga sekitar. 3 hari kemudian, tiba-tiba keduanya meninggal. Beberapa orang bilang terkena serangan jantung, tapi sebagian menyatakan kematian mereka tidak wajar. Setelah kematian pasangan mesum tadi, orang-orang di sini mulai sering mengalami hal aneh. Ada warga yang melihat serombongan prajurit tengah menyeret kedua pasangan tadi mulai dari bawah sampai ke puncak bukit. Ada juga yang mendengar suara jerit kesakitan dari arah puncak. Namun setelah ditelusuri, mereka sama sekali tidak menemukan siapa-siapa. Warga resah oleh fenomena tersebut. RT RW setempat akhirnya memberi mandat kepada saya agar melarang siapapun yang tidak berkepentingan untuk naik ke atas bukit. Memangnya bukit ini angker ya Ki? Handoko memberanikan diri bertanya. Angker sih tidak, tapi di setiap tempat pasti ada jagat lain yang tidak terlihat. Sayangnya,
Segelintir orang bodoh menganggap dunia hanya diperuntukkan bagi manusia saja, saut Kidarta. Jangankan bangsa gaib yang sudah bersemayam di bukit ini puluhan atau ratusan tahun silam, kita pun kalau rumah kita dikotori sama tamu tidak diundang, sudah pasti bakal marah. Dan semalam yang kau saksikan itu merupakan serangkaian karma yang harus muda-mudi itu lalui. Mereka akan terus disiksa sepanjang masa. Eh, Lantas Ki, sampai kapan siksaan itu harus mereka alami ya? Wallahu a'lam bishawab. Bukan hak saya menjawab segala ketentuannya. Pungkas Kidarta. Suasana pagi itu jadi terisi keheningan. Handoko termenung, mencoba memahami apa yang baru saja dipaparkan oleh Kidarta. Sebagai manusia, tentu saja ia masih menyimpan rasa iba pada nasib kedua muda-mudi itu. Tapi kadang garis takdir seseorang tak bisa didikte dengan perasaan semata. Meski demikian, selalu ada pembelajaran. Terus, mau pulang kapan? Masih mau nginep semalaman lagi di sini? Gilang berseloroh sembari cengengesan. Kita pulang sekarang aja yuk, balas Handoko. Kenapa buru-buru? Nginap lagi aja semalam. Toh di sini kamu nggak saya suruh macul atau cari kayu bakar. Kidarta menyaut seraya tersenyum geli. Makasih Ki, saya nggak kuat dingin. Handoko menampik tawaran Kidarta dengan suara terbata. Nggak kuat dingin ya. Kidarta menutup obrolan sambil terkekeh. Selepas sarapan, Gilang dan Handoko pamit pulang kepada Kidarta sebelum pergi. Lelaki tua itu memberikan stan dan pisang sebagai buah tangan. Sesaat kemudian, Gilang dan Handoko mulai meninggalkan saung Kidarta. Di tengah perjalanan, secara iseng Handoko menanyakan satu hal yang belum sempat ia utarakan selama berada di tempat Kidarta. Lang, emangnya Kidarta siapa sih? Memangnya penting nanya kayak gitu? Gilang balas bertanya. Ya elah, tinggal dijawab aja, pesusahnya sih. Handoko kembali memasang muka masam. Gilang tertawa geli melihat raut masa Handoko dari kaca spion motornya. Sekali lagi Handoko melemparkan pertanyaan serupa. Setelah berhasil menuruni kaki bukit, barulah Gilang menjawab pertanyaan tadi. Kidarta itu adalah juru kunci sumber air yang ada di puncak bukit. Tapi memang beliau tidak pernah mengungkapkan jati dirinya sama orang yang baru dikenal. Oh, juru kunci. Pantesan aja dia nggak takut sama prajurit jadi-jadian itu. Handoko berkomentar. Kapan-kapan, kalau kamu ke rumahku lagi, kita main ke sumber air di bukit itu gimana? Ajak Gilang. Ogah, makasih. Udah di sana nggak ada sinyal, nggak ada listrik. Demi galak-galak, balas Handoko. Gilang tertawa geli menanggapi ocehan Handoko. Selepas itu, tak ada lagi percakapan berarti. Di jalur yang melandai, barulah Gilang menambah kecepatan motornya. Kendaraan roda 2 tersebut melaju di tengah-tengah aktivitas warga desa, lalu menghilang di telan tikungan. Gilang lalu menurunkan Handoko di terminal. Dari situ, Handoko akan lanjut naik bus yang menuju rumahnya. Sedangkan Gilang, ia akan kembali mengais rezeki, ladang dan kebun menanti. Ia harus segera mengangkut sayur dan buah ke pasar. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Bang Aldi. Waduh, ini Handoko ini benar-benar sosok yang ngeselin banget sih Handoko ya. Jadi kalau Gilang ini kan memang, kalau saya pribadi suka loh di tempat-tempat kayak gitu, saya pribadi ya. Tapi nggak harus tiap hari, maksudnya untuk sekedar refreshing tuh kayaknya saungnya Ki Darta itu kayaknya asik banget tuh. Di atas bukit, suasananya adem. Wah, makannya pakai ikan asin ya, ikan asin peda dibakar pakai sambal. Enak banget tuh. Kalau si Gilang memang anak kota, mungkin anak kota banget, tapi ya apa sih, harusnya bisa loh menikmati ya. Orang cuma semalam doang, dan disinilah akhirnya dia mendapat pelajaran yang sangat berarti. Bagaimana dia akhirnya melihat sesuatu yang tidak seharusnya dia lihat, dan hampir saja dia terjebak. Untung aja ada Kidarta di situ, langsung keluar dan mengamankan dia. Kalau enggak bisa dibawa dia ke dalam alam gaib kerajaan yang ada di atas di puncak bukit itu. Jadi ternyata dua orang yang disiksa itu, mereka adalah dua orang yang sudah meninggal 3 tahun yang lalu. Yang mana meninggal dunia mereka diklaim oleh warga sekitar tidak wajar, dan diyakini bahwa sukmanya dijadikan budak di kerajaan gaib yang ada di puncak bukit karena ternyata mereka telah melakukan perbuatan yang tidak senonoh di atas bukit itu. Keren banget di sini ya.
bagaimana ini bisa diambil pelajaran untuk kita semua. Dan sosok Handoko akhirnya mendapat pelajaran yang berarti. Kalau sosok Gilang kayaknya asik-asikan aja ya. Terutama sosok Siddhartha yang ternyata adalah seorang juru kunci di bukit tersebut, yang mana di atas bukitnya ada sumber mata air untuk warga desa sekitar. Luar biasa. Terima kasih Bang Aldi atas kisahnya. Ditunggu lagi untuk kisah-kisah selanjutnya. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua ya. Para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Buat yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain, bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, boleh juga dibantu dong di-share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang belum subscribe channel Ilo Bercerita, sekali lagi yuk bisa diklik tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Bercerita kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-teman kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.